Halo Sobat BIM, bertemu kembali di video kali ini. Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan materi bagaimana membuat sebuah komponen jembatan pada suatu jalan perencanaan yang telah kita buat. Pada software Autodesk InfraWorks sendiri tidak hanya berbicara mengenai bagaimana mendesain komponen jalan, namun di software Autodesk InfraWorks juga kita bisa membuat komponen jembatan pada desain jalan yang telah kita rencanakan. Misalkan pada suatu kondisi rencana jalan, ternyata kita mendapatkan daerah yaitu untuk melewati sungai. Bisa teman-teman lihat seperti ini, ataupun bisa saja kita ketemui data topografi tanah yang kita dapatkan itu ternyata jalan kita itu melewati daerah yang sangat curam seperti rawa, sungai, dan sebagainya. Maka untuk mempertimbangkan hal perencanaan itu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan juga sesuai kebutuhan dan tidak banyak biaya yang dikeluarkan, maka kita sebagai perencana bisa mengakalinya dengan cara membuat sebuah jembatan. Misalkan pada daerah ini untuk melewati sebuah aliran sungai, maka kita bisa membuat jembatannya dengan cara mengklik jalannya, kemudian klik kanan. Maka di sini kita pilih Add Structure, kita pilih Bridge. Tinggal kita atur saja. Kita pilih titik yang ingin kita buat komponen jembatannya, misalkan di sini untuk titik awal, kemudian kita tarik sesuaikan dengan panjang jembatan yang kita inginkan. Misalkan sampai sini saya menentukannya. Setelah itu double klik untuk mengakhirinya. Kita tunggu sebentar hasil mengenerate komponen jembatannya. Maka bisa teman-teman perhatikan hasil dari komponen jembatannya ini, dia akan mempunyai beberapa komponen dari jembatan itu sendiri yang kita ketahui bersama. Bisa teman-teman perhatikan di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 jumlah dari pier ataupun pilar jembatan yang terdapat pada struktur bawah komponen jembatan. Kemudian juga terdapat sebuah girder di bawahnya, yaitu berfungsi untuk memikul beban dari plat lantai yang nantinya akan meneruskan juga kepada pilar jembatannya ini dalam bentuk memanjang jembatannya. Maka di sini kita bisa lihat teman-teman sekalian, misalkan di pilar jembatan ini posisinya kedapatan mengenai ataupun berdekatan dengan sungai. Kita bisa mengaturnya ataupun bisa mengubahnya dengan mengklik dari pilar jembatannya. Maka di samping ini terdapat beberapa informasi. Misalkan di sini ada jenis tipenya, bisa kita atur ataupun kita bisa pilih. Kemudian juga di sini ada desain standarnya, kita menggunakan ASTO, dan jumlah piernya di sini terdapat 6, bisa kita atur kalau kita sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita ubah menjadi 4 pilar saja kita butuhkan, tinggal kita klik, maka dia akan mengubahnya dan akan mengurangi jumlah dari pier jembatannya menjadi 4 bagian. Bisa teman-teman perhatikan di sini menjadi 4 bagian. Dan misalkan di sini saya ingin mengubah posisi dari pilar jembatan ini, misalkan saya ingin bergeser ke arah sebelah kiri, kita tinggal kita atur aja sesuai dengan kebutuhannya. Tinggal kita klik, kita bisa rotate juga arah dari pilar jembatannya. Kan saya geser ke arah menghadap lebih ke kanan, misalnya seperti ini, tinggal kita atur aja. Maka dia akan secara otomatis akan mengikuti hasil dari yang kita atur tadi. Di sini juga terdapat beberapa informasi, ada spacing dari setiap kolom ini 12 meter, kemudian diameternya ada 2 meter, width-nya ada 3 meter, depth-nya 1,8 meter, kemudian juga ada volume material, juga ada informasi cap-nya, kemudian juga ada
atributnya dan sebagainya, kayak gitu teman-teman. Teman-teman lihat di sini. Kita juga bisa melihat tipe girdernya seperti apa. Nah, di sini tinggal kita klik saja. Kita bisa lihat tipe dari girdernya ini. Terdapat beberapa dimensi seperti ini teman-teman, gambarnya memunculkan dimensinya dengan ketebalannya, lebarnya, seperti itu. Terdapat juga spasinya, start stationnya dan end stationnya. Ketika teman-teman ingin mengubah tipe assembly dari jembatan ini, untuk misalkan untuk standar jembatan kita untuk ada namanya batas pengaman di sampingnya, tinggal kita klik saja pada daerah jembatan, kemudian klik kanan, kita pilih root assembly, kemudian kita pilih replace assembly. Maka tinggal kita pilih saja, misalkan saya memilih di sini terdapat bridge for length median with seat walk, kita tinggal klik saja. Misalkan saya ubah ke sini, kemudian klik kotak hitam ini, tinggal kita tarik sesuai dengan kebutuhan mau sejauh mana. Kita tarik terus, misalkan sampai sini. Setelah itu klik 2 kali, maka dia akan mengubah tipe assembly-nya menjadi bridge for length median with seat walk. Bisa teman-teman perhatikan, maka tipe assembly-nya dia akan berubah, akan berbentuk di sampingnya terdapat railing dan di tengahnya terdapat jenis penerang. Kemudian juga di sini ada informasi dari panjang ataupun jarak dari setiap pier jembatannya, kemudian juga terdapat panjang dari jembatannya. Ini cukup memudahkan kita dalam membuat ataupun mendesain dari jembatan itu sendiri. Kemudian juga di sini terdapat informasi clearance, yang artinya itu bagaimana jarak vertikal bebas hambatan ketika misalkan ada aliran sungai yang membawa sebuah hanyutan ataupun sebuah kondisi yang pada akhirnya itu untuk merusak struktur di bawahnya ataupun struktur jembatan sendiri. Maka di sini bisa kita atur ketinggian dari bebas hambatan dari struktur jembatan ini, misalkan ketinggian 10 meter. Jadi ketika ada aliran sungai yang melewati sebuah bawaan hanyutan barang ataupun perahu dan sebagainya, jadi ketika kita menentukan ketinggian dari clearance ini tidak akan merusak sebuah struktur jembatan. Bisa teman-teman perhatikan di sini ya, desain jembatan yang tadi telah kita buat dengan tipe assembly-nya seperti ini, yang ada railing di sampingnya dan di tengahnya terdapat penerang lampu. Cukup simpel dalam hal membuat komponen jembatan pada desain perencanaan jalan yang telah kita tentukan, misalkan dalam hal melewati sungai ataupun dengan kondisi yang curam. Selain membuat komponen jembatan pada desain jalan yang telah kita buat, kita juga bisa membuat suatu jalan flyover. Misalkan di sini ada perempatan jalan, saya ingin mengubahnya menjadi jalan flyover. Cara cukup simpel dengan cara mengklik jalannya. Kemudian kita bisa atur ketinggian elevasinya dengan mengklik show profile view. Tinggal kita naikkan saja, misalkan kita naikkan seperti ini. Kita tunggu sebentar. Maka hasil tampilan dari perempatan jalannya, dia akan membentuk sebuah flyover sederhana. Bisa teman-teman perhatikan di sini. Nah, dia yang tadinya perempatan, dia jadi lebih tinggi elevasinya dibandingkan jalan yang berada di bawahnya. Kemudian kita bisa menambahkan fondasinya. Tinggal kita bisa menggunakan fitur parametric bridge seperti ini. Dalam halnya sama seperti mendesain jembatan, kita bisa memilih start awalnya, station awalnya di arah mana. Misalkan posisinya di sebelah sini, di start station 390 meter. Kemudian kita atur, misalkan saya ingin membuat panjangnya sekitar 100 ataupun 212 ya. Bisa teman-teman perhatikan di sini. Tinggal double klik saja.
Kita tunggu sebentar. Maka tampilan dari flyovernya seperti ini teman-teman, sudah berbentuk jenis pondasinya seperti ini. Kalau teman-teman bisa lihat, kita putar angle kameranya. Kita juga bisa mengatur pondasinya ini. Misalkan ini ternyata berada di tengah-tengah jalan yang artinya tidak memungkinkan, kita tinggal atur saja pondasinya. Misalkan di flyover sepanjang ini saya cukup membutuhkan piernya itu sekitar 3 biji saja. Setelah itu enter. Jadi tidak menghalangi jalan yang berada di bawahnya untuk pier ataupun pondasi dari flyovernya. Dan ini tampilan jumlah piernya yang telah kita ubah tadi. Yang tadinya 5 pier sekarang berjumlah 3 pier. Dan bisa kita lihat seperti ini, tidak mengganggu jalan di bawahnya. Setelah kita membuat flyover, kita juga bisa membuat jalur kereta api pada Autodesk InfraWorks. Misalkan di sini terdapat fitur Add Railways yang artinya jalur kereta api, kita bisa memilihnya. Dan di sini ada 3 tipe. Yang pertama itu Railways Bridge, yaitu jembatan kereta api yang menggantung. Kemudian juga jalur kereta api seperti biasa. Dan yang terakhir itu jalur kereta api yang berbentuk terowongan. Untuk kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk menggunakan tipe yang jalur kereta biasa. Kita klik saja. Misalkan saya ingin letakkan jalur kereta apinya berada di sebelah sini, kita bisa atur saja. Setelah itu kita tinggal double klik kalau sudah. Maka teman-teman bisa lihat di sini sudah berbentuk jalur kereta api berada di bawah jembatan ataupun flyovernya seperti ini teman-teman. Dan cukup sangat detail ya, ataupun terlihat sangat jelas jalur kereta apinya. Kalau teman-teman perhatikan ke arah sini, terdapat rel kereta apinya seperti apa, kemudian panjangnya seperti apa. Teman-teman juga bisa mengubahnya bentuk tipenya. Tadi ada tunnel, ada juga yang jembatan, railwaysnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi cukup menggunakan fitur Add Railways, maka teman-teman bisa membuat jalur kereta api. Nah, selanjutnya teman-teman ingin membuat tanah ataupun terowongan pada jalan juga bisa. Cara cukup simple, kita atur ke arah parametrik tunnel, kita pilih saja fitur ini. Kita misalkan arahkan berada di stasiun 733 meter, kita tarik panjangnya berapa sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan 205, kita double klik. Maka dia akan langsung membentuk sebuah terowongan pada desain jalan yang kita buat. Nah, ini berbentuk kotak ataupun persegi panjang. Kita juga bisa mengaturnya ataupun mengubah tipe terowongannya. Nah, di sini juga ada height-nya, ketinggiannya tuh sekitar 5 meter dari jalur bawahnya. Kita misalkan ubah ini menjadi terowongan yang berbentuk lingkaran, kita double klik saja, pilih. Maka dia otomatis akan berubah terowongan berbentuk lingkaran seperti ini teman-teman. Nah, cukup menarik ya. Bisa di sini teman-teman lihat diameternya cukup terlihat jelas. Jadi cukup mudah dalam membuat sebuah tunnel ataupun terowongan pada desain jalan teman-teman buat. Jadi banyak sekali ya alternatif dari sebuah permodelan desain jalan dan jembatan. Itu baik berupa flyover, kemudian juga ada tunnel, ataupun bisa jalur kereta api. Jadi silahkan saja teman-teman sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih, selamat mencoba.